Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Mudah-mudahan dengan silaturahmi Bapak Kapolres Lamongan di cabang Persaudaraan Setiati Terate cabang Lamongan. Mudah-mudahan saudara-saudara kami tambah guyup rukun, bersemangat untuk memberikan kontribusi Lamongan bisa menjadi aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Lamongan, Bapak AKBP Agus Dwi Srianto SIKMH. Yang saya hormati Bapak Kapolres beserta pejabat utama Polres Lamongan. Yang saya hormati Ketua Dewan Setiati Cabang Lamongan beserta anggota. Yang saya hormati, yang saya banggakan para pengurus cabang, pengurus ranting, dan pamter Desa Terate cabang Lamongan. Selamat datang Pak di Padepokan Desa Terate cabang Lamongan. Ini belum selesai, jadi masih ya 90% lah. Mohon doanya. Dan selamat datang Pak Kapolres di bumi Lamongan. Mohon maaf Pak Arto, beliaunya ingin yang lesian nyantai. Wah, ini gaya Lamongan ini. Jadi kita komunikasi hubungan baik itu memang sejak awal berdiri Desa Terate di Lamongan itu dengan kepolisian tuh sangat baik. Karena ketua cabang pertama Pak, almarhum Mas Puji itu polisi juga Pak. Gitu loh, yang merintis di Lamongan juga polisi, sehingga kita sejak awal itu kepolisian baik. Bapak Kapolres yang saya hormati, kami merasa terhormat dengan kunjungan ke Desa Terate di cabang Lamongan ini suatu kehormatan bagi kami Pak, sehingga kesempatan berbahagia ini nanti kami mohon diberi ular-ular, apalagi ini menjelang pengesahan Pak. Ini momen yang sangat pas, sangat cocok, karena kami semua sebenarnya juga ingin Pak pengesahan itu aman, berjalan lancar, dan sukses. Sudah sangat mengapresiasi dan sangat memberi perhatian khususnya pada bulan Syuro atau bulan Muharram. Nanti saya titip pada sekalian, sering saya sampaikan, mari kita jaga Kamtipmas di Lamongan ini yang sudah kondusif, mari kita jaga bersama-sama. Beliau ini hadir ke sini ibaratnya kerik lampet berungkat kimpul. Semua pejabat utama ini diajak beliau untuk ke Desa Terate cabang Lamongan, karena beliau ini sangat menghormati kita, sangat cinta pada Desa Terate. Sebagai balasannya, maka Suran tahun 2025 harus aman. Sudah bukan zamannya lagi kita menonjolkan ego kita. Kita dididik untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tak benar dan salah. Mari kita dukung. Jangan sampai beliau-beliau ini kita repoti karena ulah dari adik kita. Mari kita bersama-sama, saudara ketua ranting, saudara pamter ranting, untuk mengajak adik-adiknya, warganya, untuk mengedukasi, memberi pengertian bahwa bulan Syuro itu adalah bulan untuk tirakat, bukan bulan untuk hura-hura. Sehingga kalau ada dari kita yang ingin konvoi, ingin arak-arakan, ingin datang ke tempat pengesahan, tolong untuk diberitahu, untuk diingatkan, untuk didoakan saja dari rumah ada di kita yang saat itu mengikuti pengesahan. Saya yakin saudara ketua ranting dan pamter sama pengurus ranting dan rayon mampu untuk memberi pengertian pada adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Pak Ketua Cabang Desa Terate Lamongan, Bapak Arto SPDMM,
beserta seluruh jajaran dan pengurus, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga Bapak Ketua BSAT Cabang Lamongan, Bapak Insinyur Sumiran. Yang kami hormati pula para ketua dan para pengurus ranting BSAT Cabang Lamongan, bersama yang saya hormati pula yang tidak ketinggalan seluruh rekan-rekan Pamter dan para sesepuh BSAT yang hadir, dan semuanya hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tentunya sangat saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, yang pertama dan utama saya mengajak semuanya yang hadir di sini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita, mari kita tinggikan rasa syukur kita karena ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selayaknya kita bisa menjadikan ini sebagai momentum yang baik untuk kita selalu melangkah yang baik untuk tujuan yang baik, dan tentunya untuk kepentingan yang lebih baik untuk kita hidup berbangsa bernegara dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama terkait dengan kita bagaimana bersyukur. Yang kedua tentunya tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam hal ini tidak lain tidak bukan tujuan daripada silaturahmi ini untuk lebih kita bisa mengenal, dan saya juga kulon sebagai warga Lamongan melebur menjadi satu dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin Polres Lamongan. Dan tentunya dalam hal ini dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, tentunya baik dalam hal kita menjaga peradaban manusia, menjaga keteraturan sosial, dalam memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini yang terakhir dalam rangka penegakan hukum, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu sinergitas, perlu adanya soliditas, perlu adanya komunikasi, kolaborasi. Dalam hal ini ya seluruh stakeholder, jajaran Forkopimda, seluruh stakeholder, pilar-pilar bangsa, termasuk dalam hal ini juga panjenengan semua. Nah tentunya kita hidup berdampingan di dunia ini, filosofinya sebagai seorang manusia, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk adanya keteraturan, untuk terpenuhinya kita, adanya peradaban manusia yang terus berlanjut, budaya bangsa yang kita uri-uri, salah satunya budaya ya peninggalan bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan dan sudah mendunia, salah satunya adalah pencak silat, organisasi Esa Terate. Kan tentunya. Tapi dalam hal ini tentunya kami sampaikan kita butuh bergandengan tangan, kita butuh komitmen bersama, ya semuanya bisa berjalan. Kita kemanapun tanpa ada rasa was-was, mau jam berapapun, mau kemanapun, keluarga kita, anak kita, istri kita, termasuk diri kita, mau ngapain, mau dimanapun, mau pulang, mau kemanapun, perasaannya ayem, tenang, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ketakutan. Itu semua merujuk kepada apa? Adanya situasi yang aman, kondusif, adanya situasi yang mana itu tidak bisa mak betutu atau tiba-tiba ada. Itu kita semua yang ciptakan, itu semua kita yang pelihara.
Itu semua kita yang merawatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini saya juga meminta tolong kepada Bapak Ketua Cabang, Bapak Dewan, ya, dalam hal ini menjadi yang dituakan di Lamongan ini di Esa Terate. Monggo kita berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam hal kolbu kita secara dohir dan batin, dalam olah rogo orah jiwo. Dan memang itu dibentuk untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak ada di situ filosofinya adalah untuk memecah belah. Tidak ada di situ unsurnya adalah unsur dendam. Tidak ada. Oleh karena itu, panjenengan semua yang hadir di sini, monggo bisa menjadikan contoh suri teladan yang baik, bisa menjadi role model bagi generasi-generasi penerus, siapapun itu, terlebih khusus bagi warga penerus Esa Terate. Wah, susah Pak, katanya. Ada penyampaian seperti tidak ada yang susah asalkan kita mau. Kalau tidak bisa itu baru nggak bisa. Tapi kalau susah asalkan kita mau, saya yakin kita bisa. Panjenengan semua dalam hal ini di momen yang baik, ini mendekati bulan Suro, kita maknai bersama apa sejatinya itu bulan Suro. Mohon maaf, mungkin ada yang di luar Jawa, kita sebagai orang Jawa, ojo hilang Jawa nih kan demikian. Untuk bisa kita lebih menahan diri kita tirakat. Dan tentunya dalam hal ini dari Esa Terate ada waktu yang disakralkan di situ. Karena di situ nantinya warga penerus, adik-adik kita akan disahkan. Nah tentunya dalam hal ini, dalam kegiatan tersebut yang disampaikan oleh Bapak Ketua Cabang tadi, menyampaikan bahwasanya terkait dengan konvoy, terkait dengan mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian knalpot pulau menggunakan petasan, kembang api dan segala macam. Monggo hal-hal yang euforia seperti itu sudah tidak zamannya lagi. Saya ngeman dalam artian karena kita peduli dari kepolisian, care terhadap semuanya. Ngeman kalau misalnya nanti jadi pertama korban atau enggak jadi pelaku, itu tidak ada untungnya sama sekali Pak, kan begitu. Entah siapapun yang mulai. Dan sebenarnya pada saat surat itu diperuntukkan bagi yang akan disahkan, kan begitu. Nah ini monggo kita jaga semua. Dan kemarin juga di Madiun Bapak Kapolda dengan seluruh ketua perguruan dari Satra, Desa Winongo, Kerasakti dan semuanya diundang dari Bakar Nusa, dari OCC Pangastuci, untuk sama-sama kita berkomitmen jadikan suruhan itu adalah betul-betul yang sakral, bukan suruhan yang menakutkan, suruhan yang identik dengan weng-wengan, terus kemudian dengan bendera-bendera yang tinggi, dengan flare yang ditembakkan dan segala macam.
Monggo kita jaga marwah daripada perguruan kita. Kita jaga, kita sakralkan. Ya, momen yang baik itu agar itu tidak luntur dan itu tidak badi, yang mana budaya yang tidak baik itu nanti temurun kepada generasi penerus kita, sederek-sederek kita, sedulur-sedulur kita di kabupaten lain. Kita mengetahui bersama tahun lalu seperti apa, ada kejadian apa, ada motor yang dibakar, ada rumah yang dilempar, dirusak, ada yang luka-luka dan lain-lain. Nah, ini sangat disayangkan dan ini jangan terjadi lagi. Ini kan kita ngeman untuk kebaikan kita, bukan untuk kita melarang. Kalau kita yang namanya budaya dan itu memang baik, termasuk budaya Pancasila, kami mendukung sepenuhnya. Dan kami bukan musuh daripada warga perguruan. Waktu kami datang ke sini dengan Pak Harto, Pak Sumiran, ngapunten, Pak Ketua Dewan, yaitu adanya di medsos, ditambahkan salah satu polsek kami kan Pak gitu. Saya langsung telepon juga ke Pak Harto, ya ngobrol santai ya Pak, ngopi-ngopi. Saya minta tolong, ini jangan terjadi lagi gitu loh. Karena apa? Ini sifatnya provokatif. Dan mungkin kalau ada berita-berita yang nggak benar, tolong ditahan diri. Saya tidak mau yang saya sampaikan tadi jadi pelaku ataupun jadi korban, terus nanti bawa nama organisasi, kan begitu. Dan ada suatu bentuk kebiasaan yang salah. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Pak Harto. Bukan acara perguruan sedikit-sedikit dibawa ke ranah perguruan. Yang benar, mari kita jaga perguruan ini tidak ternodai dengan hal yang demikian, kan begitu. Karena kita tahu, dan saya juga mempelajari, dan saya baca bukunya, sejarahnya itu. Dan kebetulan saya 2 tahun, alhamdulillah, sering berkomunikasi di Madiun dengan Bapak Ketua Umum, dan Kang Mas Murjoko, dengan Pak Is, untuk kita menyamakan frekuensi bersama. Dan kita sering ngobrol, sering ngopi bareng, sering tukar pikiran untuk amannya Pak, kan begitu. Untuk kegiatan bisa berjalan semuanya. Sehingga hal-hal yang mengaten yang saya sampaikan salah satunya itu jangan dicampur adukkan. Dan dari Pak Harto kemarin juga menyampaikan tidak kita dari perguruan tidak mencampur adukkan terkait itu. Cuma masih terjadi. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, kan begitu. Jangan mau diprovokasi dan jangan juga terprovokasi dan jangan juga memprovokasi. Makanya momen suruhan saya sampaikan, monggo betul-betul kita sakralkan. Kita jaga padepokan kita jaga kesakralan daripada pengesahan itu. Ya. Yang tidak disahkan tidak usah datang kecuali panitia dan dewan pengesah, mengatakan Pak. Ya, tidak usah konvoy turun ke jalan dan segala macam. Yang mana itu bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik, adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Komitmen kita semua tadi dari Pak
ketua menyampaikan suruhan harus aman, saya juga menyampaikan demikian. Suruhan harus aman. Setuju nggih semua? Suruhan harus aman dan kondusif, dan jadikan Lamongan ini sebagai contoh di kabupaten-kabupaten yang lain bahwa Lamongan pengesahan aman, kondusif, damai, sejuk, ya. Tidak ada hal-hal yang mana itu melanggar atau adanya kejadian-kejadian yang mana itu nantinya akan menimbulkan luka, akan menimbulkan ukiran sejarah yang tidak baik, yang itu bisa nantinya mencederai daripada warga perguruan, termasuk perguruan itu sendiri, dan itu nanti akan menjadi catatan sejarah yang tidak baik di tahun 2025. Sejahtera itu sudah paling besar di dunia, kan demikian? Betul atau betul ini? Nah, iya. Ya monggo kita uri-uri, kita lestarikan, ya, perguruan yang paling besar ini untuk bisa menjadi contoh yang baik, menjadi role model yang baik dalam setiap kegiatan, tidak hanya di Suruhan. Mungkin nanti ada, ini kan tiap minggu, tiap hari ada latihan juga. Ya. Baju yang kita sakralkan, monggo kita jaga. Baju yang disakralkan, monggo kita rawat. Kita gunakan di tempat latihan. Ya. Kita gunakan di tempat yang sepantasnya kita gunakan. Karena memang itu baju sakral, baju kebesaran panjenengan semua.